Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kristiana, jabatan fungsional PPUPD Ahli Muda di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan demonstrasi terkait dengan portofolio dalam rangka penjenjangan dari PPUPD Ahli Muda menjadi PPUPD Ahli Madya. Yang pertama saya akan memperagakan terkait dengan peragaan kepada ketua tim tentang hasil evaluasi kesesuaian Renstra dan Renja RPD dengan RPJMD atau RPD dan program prioritas daerah. Baik, yang pertama sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam program kerja evaluasi ini, bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh keyakinan yang terbatas terkait kesesuaian antara program yang terdapat di dalam RPJMD dan turunannya, yaitu dalam Renstra perangkat daerah maupun dalam Renja perangkat daerah dan kegiatan di bawahnya. Hasil evaluasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam di layar ini disebut dilihat bahwa di Bapak, evaluasi terhadap perangkat daerah apa? Perangkat daerah Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Siap. Barat. Baik, nanti saya akan munculkan Bu Ketua Tim. Ya, siap. Oke. Nah, ini untuk yang pertama, di Dinas Pariwisata itu ada 10 program terkait dengan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 di Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Nah, dari 10 program ini, 6 diantaranya ada di Dinas Pariwisata dan 4-nya lagi ada di UPTD Kebudayaan Daerah. Hasil yang akan diperoleh adalah analisis terkait dengan kesesuaian antara program yang ada dalam RPND, Renstra, dan di Renja Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Yang pertama terkait dengan program pengembangan kebudayaan. Hasil analisisnya untuk program semua sesuai. Untuk program pengembangan kebudayaan di Renstra-nya ada, RPJMD juga ada, Renjanya pun ada. Di kegiatannya juga sudah ada. Semua sesuai. Lanjut, untuk yang kedua terkait dengan program pelestarian cagar budaya juga sama. Ini sudah sesuai. Jadi di RPJMD-nya ada tercantum, di Renstra-nya juga ada, lalu Renjanya juga ada. Kemudian yang ketiga terkait dengan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Ini sama, di Renjanya juga ada, RPJMD-nya ada, Renstra-nya juga ada. Lanjut, untuk yang nomor 4, program pemasaran pariwisata juga sama, sudah sesuai. Program yang kelima terkait dengan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif juga sama. Dan yang keenam, untuk program penunjang urusan pemerintah provinsi, untuk programnya ini di Renjanya ada, tetapi masuk ke dalam RPJMD dan Renstra-nya belum. Nah, ini juga termasuk di bawahnya ada nomenklatur kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, tetapi maaf Bu Ketua, tapi di kegiatannya ini berbeda. Nah, untuk di Renja nomenklaturnya kan administrasi kepegawaian perangkat daerah, RPJMD sama administrasi kepegawaian perangkat daerah, Renstra-nya pun sama administrasi kepegawaian perangkat daerah. Tetapi dalam program kegiatan di DPA-nya, turunannya ternyata bukan kepegawaian administrasi kepegawaian perangkat daerah, tapi dia adalah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai. Jadi ini tidak sesuai dengan dokumen perencanaan daerah di atasnya. Lanjut, ini untuk UPTD Pengelolaan Daerah Jawa Barat, UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, itu ada 4 program. Dan seluruhnya hampir sesuai antara program di Renja, RPJMD dan Renstra-nya. Hanya satu program yang memang di Renstra dan Renjanya ada, tetapi RPJM-nya tidak muncul, yaitu program pengelolaan permusiuman. Ini perlu dipertimbangkan untuk saran di tahun 2024 dalam rencana daerahnya. Apakah akan dimasukkan dalam perubahan atau memang menjadi catatan untuk diperbaikan gitu. Nah, ini nanti 3 catatan tadi itu akan kita kompilasikan. Kira-kira dari ketiga permasalahan ini yang paling urgent yang mana? Nah, tapi tidak menghilangkan permasalahan memang substansi secara keseluruhan.
Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk evaluasi terkait kesesuaian antara Renstra dengan RPJMD, termasuk program yang ada di RPJMD. Kesesuaian yang memang harus ada berdasarkan perencanaan daerah. Mungkin itu Bu Ketua Tim, mohon saran dan evaluasinya terkait dengan hasil evaluasi yang saya buat ini. Boleh saya tambahkan Pak Yanda nanti untuk dilengkapi dengan kriteria atas perbedaan nomenklatur tadi ya Pak ya, dan rekomendasi kepada perangkat daerahnya. Baik, siap. Terima kasih Bu Ketua. Nanti akan saya kerjakan, mudah-mudahan secepatnya bisa selesai agar laporan itu terbit tepat waktu. Siap. Terima kasih Bu Ketua. Oke. Baik, saya akan memperagakan peragaan kepada Ketua Tim tentang hasil evaluasi kerjasama daerah disertai analisa biaya dan manfaat kerjasama daerah. Baik, Ibu Ketua Tim, sesuai dengan program kerja pengawasan yang telah dibuat pada pemerintah Kabupaten Karawang untuk tahun 2025, ini ada terkait dengan kerjasama daerah untuk pelayanan dasar di Kabupaten Karawang. Dengan instruksinya adalah di huruf D, lakukan pemeriksaan apakah implementasi Permendagri 5921 pasal 12 ayat 4, yaitu apakah Pemda telah melakukan kerjasama daerah dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan. Hasil dari evaluasi pemeriksaan kami, secara umum pemerintah daerah Kabupaten Karawang telah melakukan kerjasama daerah, tetapi belum menyeluruh Bu Ketua Tim. Jadi baru pada tataran pelayanan di bidang kesehatan saja. Ada 3 kerjasama daerah, 2 bersifat lokal dan 1 antar daerah. Yang pertama adalah kerjasama antar bidan desa terdekat. Jadi setiap puskesmas itu memiliki kerjasama dengan desa untuk pelayanan kesehatan, tapi hanya bidannya saja. Di wilayah Kabupaten Karawang saja. Terus yang kedua, telah dibentuk aplikasi Jarimas 5.0. Ini adalah aplikasi untuk rujukan maternal neonatal atau kegawat daruratan ibu dan bayi, khusus untuk ibu dan bayi saja. Dan yang terakhir ini kerjasama antar pemerintah daerah, yaitu antara pemerintah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor. Kerjasama apa? Untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan kabupaten. Nah, ini untuk kerjasama daerah ini belum mencapai keseluruhan, baru kesehatan dan 1 ada untuk penanggulangan kebakaran saja. Tadi disebutkan pelayanan dasar ada beberapa. Nah, terkait untuk pemenuhan pelayanan untuk pelayanan dasar, memang menurut ketentuan Permendagri 5921 itu harus diupayakan, diadakan, karena tidak semua daerah sanggup atau mampu memenuhi anggaran terkait dengan pelayanan dasar ini. Jadi diharapkan dalam rangka pemenuhan mutu pelayanan dasar baik barang dan jasa maupun SDM kesehatan atau SDM pendidikan itu terpenuhi dengan melakukan kerjasama daerah. Bagaimana bentuknya? Bisa memberikan bantuan support tenaga terkait spesialis, umpamanya kerjasama dengan rumah sakit gitu ya. Jadi si dokter spesialis bisa melakukan pelayanan di puskesmas. Nah, untuk kerjasama daerah perlu adanya saran atau rekomendasi dari kita agar dilakukan kerjasama lebih banyak lagi dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar. Kenapa diperlukan? Karena capaiannya juga ternyata memang hasil samplingnya menunjukkan memang mutu barang ini belum mencapai 100%. Jadi perlu diadakan kerjasama daerah dalam pemenuhannya. Nah, mutu barang ini diantaranya adalah terkait dengan penyediaan obat-obatan, gitu ya, penyediaan buku kesehatan ibu anak dan lain sebagainya, sesuai dengan aturan Permendagri tadi. Nah, bagaimana dengan terkait dengan pembiayaan? Nah, pembiayaan juga berpengaruh ternyata sering kerjasama daerah, karena mutunya ini kurang. Diharapkan biayanya sebetulnya bisa terpenuhi dari anggaran daerah, tapi kenyataannya, terutama untuk 2 pelayanan dasar yang memang menjadi concern dari pemerintah Provinsi Jawa Barat juga, yaitu pendidikan dan kesehatan, ternyata pemenuhannya belum mencapai seperti yang diharapkan, atau istilahnya mandatory spending. Nah, untuk yang dinas pendidikan itu harus terpenuhi adalah 20% sebetulnya dari anggaran di luar gaji dan tunjangan. Tapi kenyataannya
yang diberikan dari Pemda hanya 9,88%. Masih ada sekitar 10,12% lagi lah yang memang perlu diberikan atau disupport ke Dinas Pendidikan dalam pemeliharaan pelayanan dasar. Lalu untuk pemenuhan Dinas Kesehatan sama juga nih. Mandatory spendingnya itu 10% harusnya. Ternyata hasil pemeriksaan ini hanya 8,034 keluar gaji dan tunjangan. Jadi memang masih jauh ya, masih jauh dari yang diharuskan, yang diamanatkan sesuai dengan aturan. Nah, karena anggaran ini belum terpenuhi, makanya tadi korelasinya dengan kerjasama daerah. Kalau memang anggaran belum sampai, kerjasama daerah lebih ditingkatkan lagi dan maka mengcover kekurangan dana yang ada gitu. Jadi capaian pelayanan dasar bisa terpenuhi. Mungkin itu Ibu Ketua Tim yang bisa disampaikan. Mohon arahannya untuk pelaksanaan berikutnya, apakah perlu untuk diberikan rekomendasi sesuai dengan kriteria atau memang dalam penyajiannya masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Silakan Bu Ketua Tim. Terima kasih atas paparannya. Untuk anggaran saya kira cukup dengan temuan tersebut, cukup untuk menjadi bahan perhatian. Hanya untuk pelayanan mutu tadi ya, untuk ditambahkan regulasinya untuk kesehatan dari Permenkesnya apa dan untuk pendidikan dari Permendikbud ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, baik Bu Ketua Tim, nanti saya upayakan ditambahkannya dengan kriteria yang dimaksud, termasuk juga nanti perbaikan atas kondisi, kriteria dan juga sebab akibat. Nanti akhirnya rekomendasi akan menghilangkan penyebab. Oke, sip. Terima kasih Bu Ketua Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk beragam menggali informasi dalam rangka investigasi kronologis atas pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa teknik. Yang pertama adalah pengumpulan bukti dan informasi. Yang kedua, analisis dan evaluasi, dan yang ketiga adalah penyampaian atau pelaporan dan tindak lanjut. Untuk pengumpulan bukti dan informasi ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah permintaan klarifikasi dan konfirmasi atas data yang diadukan oleh masyarakat. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan dokumen, pengamatan fisik, dan review analitis. Untuk analisis dan evaluasi ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah klarifikasi, pengujian bukti, dan penilaian berdasarkan peraturan. Untuk pelaporan dan tindak lanjut adalah dengan menyusun laporan dan rekomendasi tindakan atas pengaduan masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan terkait dengan klarifikasi atau permintaan informasi dan konfirmasi kepada pihak terkait dalam lisan maupun tertulis dalam bentuk berita acara pemeriksaan atau berita acara permintaan keterangan. Baik, saya akan memperagakan terkait dengan peragaan menggali informasi dalam rangka investigasi kronologis atas pengaduan masyarakat. Dalam hal ini, saya akan memperagakan terkait dengan pengangkatan pegawai atas pengaduan masyarakat dari tenaga honorer menjadi P3K di luar prosedur yang seharusnya. Baik, pada hari ini, hari Minggu tanggal 10 bulan Januari tahun 2024, bertempat di kantor Inspektor Polisi Jawa Barat, saya selaku pemeriksa melakukan wawancara atau permintaan keterangan terhadap saudara ini selaku panitia verifikasi pengangkatan pegawai P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang bersangkutan diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan pengaduan masyarakat pengangkatan P3K di luar prosedur. Atas pertanyaan diajukan tim pemeriksa, yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya. Ya. Pertanyaan nomor 2, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dimintai keterangan? Ya. Oke, lebih keras aja Bu ya. Nomor 3, apakah saudara bersedia dimintai keterangan? Siap, saya bersedia. Jawaban selanjutnya, jelaskan secara ringkat riwayat pekerjaan saudara. Saya bekerja di Inspektorat sebagai
pelaksana di sekretariat dan menjadi panitia. Saya bekerja di sekretariat selama 10 tahun. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan tugas pokok saudara di dalam perekrutan P3K tahun 2024. Saya diberi tugas oleh Bapak Inspektur untuk menjadi panitia penerima seleksi P3K dengan nomor surat perintah 1/PW/02/2025 dan masa berlaku selama 15 hari kerja. Baik, pertanyaan selanjutnya. Berapa banyak tenaga yang direkrut untuk tahun 2024 ini? Dan untuk seluruh provinsi Jawa Barat semuanya terdiri dari 1.250 orang. Baik, apakah saudara tahu prosedur dalam rangka pengangkatan P3K? Ya, saya mengetahui prosedurnya. Baik. Ada pertanyaan dari masyarakat bahwa terdapat pengangkatan P3K di luar prosedur. Apakah saudara mengetahuinya? Ya, saya mengetahuinya. Baik, coba jelaskan apakah pengaduan dari masyarakat tersebut pernah atau sampai kepada saudara sebagai panitia? Dalam hal ini saya mengakui kesalahan saya bahwa pengangkatan P3 beberapa orang pengangkatan P3K itu berdasarkan dari permintaan seseorang, dan itu saya akui kesalahan saya untuk memperkaya diri saya sendiri. Oke. Selanjutnya, apakah saudara menerima langsung berdasarkan pernyataan saudara barusan? Apakah saudara menerima langsung pemberian dari yang bersangkutan? Ya, saya menerima langsung. Apakah Anda menargetkan berapa besar uang yang harus disetorkan dari para pegawai tersebut? Satu orang pegawai saya targetkan sebesar 59 juta. Oke. Jadi dari total 1.200-an tadi yang menjadi tanggung jawab Anda sebagai panitia, berapa banyak yang Anda kutip anggaplah uangnya yang masuk ke Anda pribadi? Kurang lebih di 400 juta Pak. 400 juta. Oke. Anda tahu bahwa nilai tersebut menjadi resiko Anda secara pribadi? Ya, saya tahu. Anda bersedia bertanggung jawab? Saya bersedia. Baik. Atas pernyataan saudara, apakah ada keterangan yang akan ditambahkan kembali? Mungkin permintaan karena saya di sini berkata jujur, saya minta keringanan aja Pak. Baik, pernyataan Anda saya rekam dan akan saya tulis serta akan kami tanda tangani bersama saudara tentunya dalam berkas berita acara pemungutan keterangan. Apabila di kemudian hari ternyata jawaban yang saudara sampaikan tersebut di atas tidak benar, apakah saudara bersedia untuk dikenakan sanksi yang lebih berat? Ya, saya bersedia. Baik, berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya dan ditutup pada jam 17.00 hari Minggu tanggal tersebut di atas. Terima kasih saudara Dini yang telah bersedia memberikan keterangannya, dan berkas ini akan digunakan sebagai mestinya sesuai dengan keperluan pemeriksaan. Terima kasih. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Kristiana, jabatan fungsional PPPD Ahli Muda. Pak izin Pak Camat, Pak Sekcam, Pak Dedi dan rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan regulasi atau ketentuan netralitas ASN di tahun 2025 ini. Dasarnya yang pertama adalah terkait dengan undang-undang atau dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini mengatur tentang aparatur sipil negara dalam penguatan pengawasan sistem merit,
terus penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil, terus di dalam juga terdapat penataan tenaga honorer dan digitalisasi manajemen ASN, termasuk di dalam transformasi komponen ASN. Lanjut, yang kedua adalah terkait dengan aturan PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korp dan kode etik ASN. Ini membahas terkait dengan bagaimana ASN harus menjaga profesionalisme dan netralitas dalam menjalankan tugas dan dilarang untuk mendukung atau terlibat dalam kampanye politik. Lanjut, yang terakhir, yang ketiga, ada satu aturan lagi, yaitu adalah peraturan Komisi ASN nomor 1 tahun 2020. Ini mengatur tentang mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar prinsip netralitas, termasuk ASN yang terlibat dalam politik praktis. Nah, jadi di aturan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah mewujudkan pelayanan publik yang adil dan profesional dengan tidak memihak pada kelompok atau individu tertentu. Kemudian yang kedua, bahwa ASN juga menghindari politik praktis dalam pelayanan negara, sehingga kebijakan yang dilaksanakan itu sesuai dengan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, jadi tidak memihak terhadap satu pihak, apalagi dalam posisi politik praktis, ya tidak dibolehkan. Lalu yang ketiga adalah menjaga integritas dan kredibilitas pemerintah, sehingga keputusan yang diambil itu berdasarkan pada kepentingan umum dan bukan kepentingan politik salah satu partai politik. Dan yang terakhir adalah mendorong penggunaan aparatur yang profesional, mendukung terhadap pengembangan ASN yang cakap, memiliki etika dan moralitas yang tinggi. Itu kaitan dengan aturan tadi. Bagaimana jika terjadi atau ASN tidak netral? Hukumannya adalah yang pertama, jika terbukti ada ASN yang bersikap tidak netral, itu maka akan diberikan sanksi berupa hukuman disiplin. Mungkin sekarang dikaitkan dengan tunjangan. Jadi nanti tunjangannya itu akan dipotong, ya, bisa tergantung biasanya di daerahnya, ya. Tapi umumnya sih sebesar 20% selama 6, 9 atau sampai dengan 1 tahun ke 12 bulan. Hukuman beratnya dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan PP 94 tahun 2001 tentang disiplin PNS. Mungkin itu beberapa hal terkait dengan pedoman aturan terhadap ASN. Mudah-mudahan kita sebagai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun di wilayah Kabupaten Bekasi dan Kecamatan Sukatani bisa memahami dan lebih cermat lagi, terutama dalam hal terkait dengan didukung oleh pemerintah politik lah, anggap gitu ya. Jadi pemerintahan kadang-kadang oleh ada unsur politik di dalamnya. Mudah-mudahan kita tidak memihak ke salah satu bendera atau partai politik, dan itu memang sangat dilarang di ASN. Jadi diharapkan ASN itu tahun 2025, terutama ya dengan munculnya undang-undang baru ini tahun 2023 Undang-Undang 20 tahun 2023 bisa memahami dengan cermat. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat diimplementasikan dan dilaksanakan. Terima kasih, izin Pak Camat, Pak Sekcam, tidak lama-lama nih penyuluhannya, cuma cukup 2 atau 3 menit, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini saya akan memperagakan cara saya menjelaskan kepada anggota tim terkait dengan fokus pengawasan berdasarkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kelengkapan itu biasanya penunjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, hari ini kita akan melaksanakan penugasan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 di pemerintah Kabupaten Subang. Dasar pengawasan kita adalah Permendagri nomor 2 tahun 2025 tentang perencanaan, pemilihan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025. Dengan PKPT kita yang keputusan Jawa Barat nomor 57 Cap 5 SPT IN SPT 2005 tanggal 10 Januari 2025 tentang program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko. Tujuan pengawasan yaitu untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 pada pemerintahan daerah Kabupaten Subang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah 1. Pengawasan umum. Ini terkait dengan kebijakan dan agenda pembangunan nasional, pengendalian inflasi. Sasarannya adalah tercapai target inflasi sebesar 1,5 sampai 3,5%.
suaranya gitu kan. Oke, terus untuk fokus pengawasannya adalah aspek keuangan dan aspek kebijakan daerah. Oke, selanjutnya untuk ada kebijakan dan agenda pembangunan nasional itu adalah peningkatan investasi dengan sasaran tercapainya target pertumbuhan investasi 6,2 sampai 7%. Fokusnya pertama adalah aspek kebijakan daerah terkait dari regulasi di bidang investasi, yang kedua aspek kepegawaian daerah terkait peningkatan kapasitas SDM, pelayanan perizinan usaha, dan yang ketiga adalah kebijakan daerah dan kepegawaian daerah terkait dengan sapu bersih pungutan liar dalam proses perizinan berusaha. Untuk pengawasan teknisnya yaitu untuk peningkatan kesediaan akses, kualitas konsumsi pangan, dan target kerja dengan skor kepala pangan 95,20. Ini saya sudah membuat program kerja pengawasan biar kita lebih terarah lagi dalam melaksanakan fungsi pengawasan di daerah. Oke, ini langkah pengawasannya sudah dibuat. Ada yang pertama ada pengendalian inflasi. Ini ada aspek keuangan di dalamnya dan aspek kebijakan daerah. Yang melaksanakan tugasnya nanti Pak Mela dia. Ya, siap. 3 hari. Kemudian untuk yang berikutnya peningkatan investasi nanti ini oleh Pak Adam. Siap. Oke, ini untuk aspek kebijakan daerah terkait regulasi bidang investasi dan aspek kepegawaian daerahnya. Selanjutnya untuk ketahanan pangan ini nanti Bapak Herdianto ya Pak Herdianto ya. Oke, ini fokusnya adalah peningkatan tata kelola sistem pangan dan peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga. Terus untuk penanaman modal ini Pak Melan, Pak Melan juga dilaksanakan bersama dengan Bapak Kevin lah, ya. Ya. Oke, nah, nanti diharapkan setiap langkah yang ada di PKP ini dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Jangan lupa disertakan tanggal, lalu nomor program kerja, dan terakhir dibuat kesimpulan. Nah, setelah KKP ini dibuat, dilengkapi dengan dokumen pendukung atas hasil pengawasan di lapangan. Mungkin itu program kerja yang disampaikan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan, dipelajari, dan nanti bisa didiskusikan. Untuk laporan dikerjakan oleh ketua tim. Ada yang ditanyakan atau sudah selesai dan Pak? Untuk harinya Pak. Oke, untuk hari hari disesuaikan dengan penugasan. Penugasan kita ada selama 15 hari kerja. Jadi untuk yang pengendalian inflasi ini 3 hari orang kerja atau 3 HOK. Termasuk kebijakan daerah 2 HOK di dalamnya. Lanjut untuk investasi juga kalau 5 HOK dibagi 2 juga aspek kebijakan daerah dan aspek kepegawaiannya. Terus yang ketiga juga sama ketahanan pangan, ini 5 HOK, dan terakhir penanaman modal 3 atau 2 HOK. Bahkan dilaksanakan uji petik Pak, kita Pak. Oke, karena tujuannya adalah mendapatkan keyakinan yang memadai, kita sudah uji petik. Nanti diharapkan dibuatkan berita acara peninjauan lapangan atau berita acara uji petik hasil pemeriksaan fisik berkaca. Mungkin itu ya, sudah paham ya? Oke, terima kasih untuk melaksanakan dan dilengkapi sesuai dengan yang sudah direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari tugasan terakhir Pak Sekda terkait dengan tugas kami untuk penyelenggaraan standar pelayanan minimal di pemerintah Kabupaten Karawang. Kami bersama tim akan menyampaikan materi pokok-pokok hasil pemeriksaan dan tugas di Kabupaten Karawang selama 12 hari kerja mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan Juli tahun 2020. Berdasarkan surat perintah SPP Jawa Barat nomor 606
Sekre tanggal 15 2005. Ini aturan penugasan kami Paseda. Kemudian sesuai pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rem Dinwas, kami mewakili gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pengawasan umum dan teknis. Adapun fokus pengawasan sebagai berikut. Yang pertama untuk pengawasan umum yaitu indeks modal manusia. Ini sasarannya tercapai target peningkatan IMN sebesar 0,56 dan dengan fokus aspek pembangunan daerah dengan memastikan standar pelayanan terintegrasi dalam dokumen perencanaan. Terus yang kedua adalah aspek keuangan daerah yang memastikan anggaran selain tertentu. Yang kita untuk pengawasan di sini adalah difokuskan pada urusan kesehatan. Hasil atau kesimpulan yang kami dapatkan, yang kami akan sampaikan kepada Pak Sekda sebagai yang pertama, terdapat kelemahan. Yang pertama, pemerintah daerah Kabupaten Karawang belum menyusun rencana pembangunan pelayanan dasar dan pemerintah warga yang berhak menerima pelayanan dasar yang tidak mampu dalam dokumen perencanaan daerah. Lanjut yang kedua, penerapan capaian SPM bidang pendidikan ini belum optimal. Terus yang ketiga, pemerintah daerah Kabupaten Karawang belum memenuhi mandatory spending untuk anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian kelemahan yang keempat, pemerintah Kabupaten Karawang belum melakukan kerjasama dalam hal pemenuhan standar mutu pelayanan dasar. Lalu kelemahan yang kelima, terdapat perbedaan target SPM antara yang tercatat di aplikasi ISPM dengan data dukung yang ada di dinas atau satuan perangkat daerahnya. Yang terakhir, kelemahannya adalah untuk standar pelayanan itu pelayanan dasar SPM belum sesuai dengan ketentuan. Atas permasalahan tersebut, kami dari Inspektorat Komunikasi Jawa Barat telah merumuskan terkait dengan rekomendasi yang akan direkomendasikan kepada pemerintah atau Tuan Bupati Karawang untuk menindaklanjuti atas permasalahan yang tadi disebutkan. Yang pertama, kami merekomendasikan kepada Bupati supaya menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang untuk bersama dengan tim penerapan SPM Kabupaten Karawang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan Dinas Pendidikan serta Sipil menyusun dan menghitung rencana pelayanan dasar bagi masyarakat tidak mampu untuk selanjutnya dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah. Jadi perencanaan daerahnya adalah KPD, RPJMD maupun registrasi di dinas. Terus untuk yang nomor 2-nya, kami juga merekomendasikan secara tertulis melalui Bupati agar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang diperintahkan secara tertulis kepada penanggung jawab program SPM pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan PAUD agar melakukan penelusuran terhadap penerima layanan SPM yang belum terlayani. Untuk selanjutnya diproseskan program SPM agar sesuai itu jenis layanannya kan terfasilitasi pelayanannya. Lanjut yang keduanya untuk berkoordinasi, jadi melakukan koordinasi dan koordinasi data capaian SPM dengan lembaga pendidikan di luar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Untuk kelemahan yang ketiga, kami menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan beserta Kepala Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah memenuhi mandatory spending Pak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2003 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang keempat, kami menginstruksikan secara tertulis juga ini diarahkan kepada tim penerapan SPM bersama Dinas Teknis Mampu agar melakukan pendataan penggunaan kualitas barang dan jasa, kemudian melakukan koordinasi dengan daerah lain yang memiliki sumber yang memadai untuk bekerjasama terkait dengan kekurangan barang dan jasa SPM dan jasa. Yang nomor 5, menginstruksikan secara tertulis Kualitas Kesehatan untuk pemberitaan SPM. Dan yang nomor 6, menginstruksikan secara tertulis Kualitas Kesehatan menyusun rencana anggaran kesehatan tahun anggaran berikutnya disesuaikan untuk berkoordinasi dengan pelayanan mutu SPM dan secara berkala melakukan monitoring atau sosialisasi kepada puskesmas untuk pembangunan SPM dalam pelayanannya. Demikian Pak Sekda bisa disampaikan. Nanti
nanti bentuk laporannya akan disampaikan kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.